Halo, shalom teman-teman semua. Apa kabar yang ada di Zoom atau di YouTube? Gimana kabarnya malam hari ini? Semua sehat? Puji Tuhan. Malam hari ini mari kita awali persekutuan doa malam hari ini. Kita ingin sedikit berjoget untuk meredakan ketegangan kita selama hari-hari ini. Mari teman-teman semua, saya undang untuk kita dapat lepas. Boleh nanti joget, mumpung di rumah masing-masing, nggak ada yang lihat. Kita seru-seruan ya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya. Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion, agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Masih tutup kamera, boleh dibuka. Kita ingin joget-joget bersama-sama ya, memberikan semangat bagi teman-teman semua. Begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, karena cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Ada yang mustahil bagi orang percaya. Shalalalala, 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 shalalalala. Oh, sama-sama katakan shalala. Sekali lagi kita katakan shalala. Shalala. Katakan Yesus kekasih. Percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosa. Sambil tangannya boleh dijoget ya. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan gendang. Ada satu sobat
Tuhanku yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Asik ya. Mari kita tenangkan diri kita. Kita ingin masuk dalam persekutuan doa malam hari ini. Kita hening senak, kita arahkan perhatian kita hanya kepada Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini, jika Engkau boleh izinkan kami berkumpul bersama melalui Zoom dan YouTube malam hari ini Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu. Semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin terus memuji-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah kami, penghibur kami, dalam setiap kesendirian kami, setiap ketakutan kami, Engkau yang membuat kami tetap berdiri Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kita ulangi sekali lagi pujian ini. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu
Terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kau pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Segala awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kau pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kau pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kau pujian bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, Engkau baik bagi hidup kami. Inilah setiap ucapan syukur kami Tuhan, hanya Engkau Allah kami yang hidup, Engkau kami puji, Engkau kami sembah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, untuk hari-hari yang telah Kau berikan bagi kami. Kau boleh memberkati setiap hidup kami dengan limpahan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan syukur bagi Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagi setiap kesehatan yang telah Engkau berikan bagi kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kekuatan-Mu di dalam setiap pergumulan dan permasalahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, karena dalam keadaan apapun dan situasi apapun yang kami alami, Engkau begitu setia mendampingi kami. Engkau begitu setia Tuhan menjaga kami dan memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kesehatan yang Kau berikan, untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
untuk kesehatan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap ucapan syukur kami Tuhan. Kami boleh bersuka cita bersama Tuhan. Kami boleh bersyukur bersama. Karena Engkau Allah yang baik kini dan sepanjang masa. Amin. Ada sukacita di tempat ini. Silakan yang bersuka cita boleh lambaikan tangan. Kita boleh bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Mari kita lakukan lagu ini sebagai ungkapan syukur dan sukacita kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terjebak, Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat. Keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya. Terima kasih. Mungkin ada 1-2 kesaksian yang malam hari ini kita boleh dengarkan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bersaksi, boleh lambaikan tangan dan co-host akan unmute. Silakan yang mau ingin bersaksi kebaikan Tuhan malam hari ini. Paroki Santo Fransiskus Kavarius Kuta, Bali, Badung. Oh ya, silakan Pak. Ya, waktu 5 menit ya Pak ya untuk kesaksian. Siap Pak. Silakan Pak. Siap. Tahun 2014 yang lalu, saya dan keluarga saya sama anak saya kita bertiga naik motor. Pagi-paginya itu kita mau urus surat di kelurahan. Pas di kelurahan kita nyari klien, dari kelurahan disuruh kita ke kliennya. Pas pulang dari klien itu, kita mau ambil jalan kanan, mungkin ada yang sudah pernah ke Bali di Jalan Martanadi, Seminyak Bali. Kami ditabrak sama ninja. Istri saya yang bawa motor, waktu itu istri saya sudah rating, tapi dia sudah melepas kendali, kita sudah mati kata dia. Setelah itu kita ditabrak, Pak, motor kita hancur blebur. Tapi anak saya tergeletak di aspal. Puji Tuhan, saya kan yang gonceng, kita bertiga tidak apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Tapi memang tiap saya keluar kemanapun, saya mau jalan kaki, mau naik motor, apapun, saya selalu mengatakan, ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam diri saya bersama keluarga saya, biarlah terjadi menurut kehendak-Mu.
Itu yang saya selalu mengatakan tiap saya keluar kemana, dengan saya membuat tanda salib. Ini luar biasa menurut saya Pak, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian seiman. Secara manusia itu sudah jelas-jelas pasti kita meninggal sebenarnya, tapi atas kuasa Roh Kudus, atas kuasa Tuhan Yesus dan Bunda Maria, kita tidak terjadi apa-apa. Karena yang menabrak kita justru itu yang hancur kakinya, motornya hancur, Ninja. Terus waktu itu kita disuruh ganti, karena itu motor, tahu sendiri Pak, kalau motor Ninja itu kan mahal mahal sekali ya. Tapi saya bilang ya, nggak bisa Pak, karena kalau seandainya apa-apa kan yang nabrak kita. Seandainya kami bertiga ini mati semua kalau bukan atas pertolongan Tuhan, saya bilang. Jadi sekarang kita kayak Satlantas aja, biar di sana nanti yang mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita di sini, yang kita berdebat di sini tidak akan menyelesaikan masalah. Pengurus kita, saya kan orang NTT asli Pak, jadi kita punya pengurus di Pulau Bamora, dia kalau ada apa-apa kami di sini dia mengurus. Jadi dia bilang kamu langsung aja ke Polda, ke Satlantas, Polres, Polsek Kuta gitu. Setelah kita berdebat kayak gitu, akhirnya nggak jadi. Dia suruh saya harus ganti 5 juta gitu Pak. Gitu kesaksian saya. Sebelum itu juga pernah juga saya ditabrak juga waktu saya ke Singaraja. Itu pun sama, padahalnya biasa orang bilang itu kalau yang digonceng itu yang hancur sebenarnya. Tapi puji Tuhan waktu itu saya tidak jadi apa di Singaraja itu ditanya KTP saya, oh orang NTT, memang orang NTT hebat katanya begitu. Tapi saya bilang saya tidak ada apa-apa Pak. Itu hanya atas pertolongan Tuhan Tuhan Yesus Kristus, saya bilang gitu. Itu aja kesaksian Pak Ya, saya. terima kasih Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak untuk kesaksiannya, Bapak siapa tadi, Pak Stefanus Katanga. Stefanus. Ya. Luar biasa. Stefanus. Stefanus Katanga. Terima kasih Pak Stefanus. Luar biasa ketika Pak Stefanus ini menyerahkan dirinya dalam setiap perjalanan dengan doa, Tuhan Yesus boleh menolong kita. Bagi kita semua, kita juga ingin menyerahkan setiap kehidupan kita, bukan hanya dalam setiap perjalanan saja, tapi dalam setiap kehidupan kita, keluarga kita, setiap pergumulan kita selalu ingin bawa ke dalam tangan Tuhan Yesus. Malam hari ini mari kita tundukkan kepala. Melalui kesaksian Bapak Stefanus yang menguatkan, kita juga ingin belajar malam hari ini untuk menyerahkan hidup kita dalam tangan pertolongan Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita boleh terus mengalir dan mengalir, sehingga apapun setiap keadaan kita tidak pernah sendirian, tidak pernah merasa sendirian. Karena Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus sendiri yang berjalan bersama kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, hadirmu dalam hidup kami, hadirmu di hidupku, memulihkan setiap kami, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat kami, mengalirlah, oh Roh Kudus.
terbuka, terentang, memanggil setiap daripada kita untuk kembali ke dalam tangan-Nya. Mari hai anak-anakku, dengarkanlah hatimu. Aku berbicara dalam hatimu. Jangan keraskan hatimu, hai anakku. Saat ini Tuhan juga ingin berbicara. Ada seseorang yang merasa ketakutan dalam dirinya, dalam pekerjaannya, dalam sakit penyakitnya. Tuhan berkata, hai jangan takut hai anakku. Ikulah kuk yang kupasang, karena aku lemah lembut, sabda Tuhan. Ya Tuhan, malam hari ini kami ingin dengar firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati Ibu Emi sebagai hamba-Mu, anak-Mu. Kau boleh taruh perkataan dalam setiap hati lidahnya Tuhan. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya merupakan daripada-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Suasana dalam setiap rumah kami masing-masing. Hati pikiran kami Kau ambil alih, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Ibu Emi. Terima kasih Henry. Shalom. Suara saya jelaskah? Ya, jelas Bu. Jelas Shalom. ya, oke ya. Shalom semuanya, selamat malam. Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Luar biasa. Baik yang melalui Zoom maupun melalui YouTube, selamat malam. Tolong mungkin yang melalui Zoom, kameranya boleh dibuka supaya saya bisa melihat wajah-wajah yang bahagia. Teman-teman kelihatannya banyak juga dari PDKK San Barto. Pak Muryanto, Pak Christian, terima kasih semuanya. Sudah bergabung dengan Henry di PD Elsa Cikarang. Bapak Ibu yang terkasih, malam ini kita sungguh bersyukur karena melalui virtual ini kita masih bisa bertemu. Saya masih bisa melihat wajah teman-teman semuanya dan itu sungguh satu rahmat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Malam Pak Hendra Gunawan, sudah lama kita nggak ketemu. Malam, Bu. Biasanya kita ketemu ya Pak Hendra di Cikarang. Saya membayangkan ini Pak Christian sama Pak Muryanto ya. Kalau saya tugas di Cikarang, tadi saya dari jam 5 sore atau setengah 6, saya sudah harus berangkat biasanya. Betul ya Pak Hendra ya? Saya bisa ketemu Henry, nungguin dulu di sana karena kena macet masalahnya. Begitu ya Henry ya. Biasanya Ibu seperti itu. Tapi malam ini, ya itu tadi, gara-gara tamu kita si COVID, jadi saya nggak perlu bermacet-macet ria Pak Mur. Jadi kalau Cikarang mau panggil berapa kali pun saya bilang, iya nggak apa-apa, begitu ya Pak Mur ya.
Bapak Ibu sekalian, Pak Paul selamat malam. Pak Paulus bersama dengan Ibu, apa kabar? Suaranya masih di mute ya Bu, masih dimatiin. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, malam ini kita bisa berkumpul di tempat ini, itu benar-benar satu rahmat dari Tuhan. Dalam keadaan baik dan sehat ya Bapak Ibu semuanya ya. Mungkin juga ada yang pas berkumpul ini, dia masih isoman. Masih isolasi mandiri. Christian juga baru saja sembuh ya Christian ya. Hari ini Betul, Christian Mami. sudah oke. Dia Iya. baru saja selesai isomannya. Iya, Oke. betul. Bagi teman-teman yang mungkin masih isoman, ayo tetap semangat, jangan takut, tetaplah berdiri dengan teguh. Begitu ya Bapak Ibu, karena dengan semangat itu maka kita bisa sembuh. Bapak Ibu yang terkasih, malam ini saya kepingin ngajak Bapak Ibu untuk bersama-sama nanti membuka kitab suci, boleh disiapkan. Kita buka Keluaran. Kenapa? Karena saya sangat tertarik dengan perjalanannya bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa, tetapi yang pada saat finishnya itu dia ada di Laut Tiberau. Masih ingat ya Bapak Ibu? Di mana mereka dikejar-kejar oleh prajurit-prajurit tentara Mesir. Dan kita membayangkan, bayangin ya Bapak Ibu, mereka pasti sangat ketakutan karena dia terus itu laut, dia balik di belakang itu sudah banyak tentara Mesir dengan naik kuda semua. Keadaan yang sangat menakutkan dan mencekam itu persis apa yang kita alami saat ini. Betul ya Bapak Ibu? Kita saat ini bingung, sudah berjalan kira-kira 18 bulan ya. Waktu itu kalau nggak salah 2020, sekitar bulan Maret kalau nggak salah ya, mulai. Kalau kita mau ketemu teman, kita bingung. Benar ya Kris ya? Kalau kita mau ketemu teman, dikunjungin teman, rasanya malah kita ketakutan. Aduh, jangan-jangan dia nggak sehat ke rumah saya. Betul ya Bapak Ibu ya? Saya gantian yang mau ketemu teman, saya juga, teman saya juga mungkin mengatakan itu. Woi, jangan-jangan Bu Emi ini nggak sehat ya. Betul ya Bapak Ibu? Dan saatnya waktu ini kelihatannya pola hidup kita harus berubah. Kalau dulu kita semua yang kita kejar prioritas adalah kerja, kerja, dan kerja. Pulang malam, nggak bisa kumpul keluarga. Benar ya Pak Muryanto ya? Sampai saya sama Pak Mur tuh jarang ketemu. Sekarang pandemi malah bisa ketemu sama Pak Mur. Hebat kan? Nah, seperti itu. Sekarang kita semua harus balik ke rumah masing-masing, kumpul keluarga. Kita diingatkan, kamu punya suami loh, kamu punya anak loh, yang kalau waktu itu nggak ada pandemi, lupa rasanya. Karena kita pulang sudah malam, pagi-pagi sudah berangkat, anak-anak sudah nggak ada. Kapan ketemunya? Nggak tahu, begitu ya Bapak Ibu ya. Dan ternyata yang selama ini kita prioritaskan, ternyata sekarang tidak ada artinya. Betul ya Bapak Ibu? Sekarang yang penting adalah sehat. Betul? Punya duit, nggak punya duit, yang penting itu sehat. Kemarin Bapak Ibu ini cerita saja sebelum kita nanti bersama-sama buka. Kan kita semua pada kenal teman-teman kita adalah Anita. Pasti yang sering ikut persekutuan doa kenal dengan Anita ya Bu ya. Pak Paulus pasti juga kenal. Anita terpapar COVID kemarin. Saya sangat membayangkan bagaimana jam 3 pagi itu WA berbunyi. Betul ya Pak Mulyono sama Pak Christian ya? Katanya oksigennya habis. Gak ada oksigen. Bayangin nggak Bapak Ibu? Bingung semua, kita juga bingung, nggak ngerti mesti apa. Saya jam 3 pagi kan nggak mungkin baca WA Pak Mur. Saya tahu-tahu itu sudah pagi, baru saya buka,
ternyata saya melihat bagaimana teman-teman ini sangat bingung karena oksigen habis. Dan waktu itu Bu Anita belum dibawa ke rumah sakit, betul ya Pak Christian ya? Sehingga pagi-pagi setelah buka gitu ya, kira-kira jam 8 atau apa, Christian sama Mulyono mencarikan oksigen. Ya. Ya, begitu sudah dapat oksigen, bukan seneng juga, mau nganter oksigen itu takut. Waduh, ini nanti kita ketularan begitu ya, Chris ya? Benar, ini serius ini. Ini serius. Iya. Serius benar ya, Chris ya? Waduh, ini nganternya gimana ya? Bapak Ibu maaf ya, saya sampai pesen Mulyono seperti ini. Mul, kamu kalau nganter, jangan masuk rumah ya Mul ya. Tuh Bu, Bapak Ibu. Mestinya nggak bagus juga ya Bapak Ibu. Tapi habis bagaimana? Karena kan takut ketularan. Takut kena terpapar juga. Jadi istilahnya kita itu maju kena, mundur kena. Benar ya Bapak Ibu ya? Nggak nolong itu sahabat kita, teman kita harus menolong dengan penuh kasih. Kalau kita nolong, kita maju, jangan-jangan kita juga kena. Begitu ya Bapak Ibu ya? Jadi posisinya itu seperti itu. Saya bisa membayangkan, betul ya Chris? Habis gitu, yang satu masuk rumah sakit, udah bingung kan? Ada berita. Mami, Christian kalau manggil saya Mami. Mami kelihatannya saya ini kena. Waduh, gantian ini jadinya. Benar ya Chris? Begitu Christian katakan kena, yang bingung istrinya Mulyono, adik saya Bapak Ibu. Waduh, Mulyono bagaimana ini? Mulyono ini kemarin sama Christian, bingung lagi kan Bapak Ibu? Ya juga ya, ini bagaimana? Jadi semua isinya ketakutan. Ya, persis yang dirasakan oleh umat Israel. Bapak Ibu sudah siap dengan kitab sucinya? Saya membacakan, tetapi nanti ada memang sedikit, tolong untuk saya bisa screen. Belum dibikin co-host. Tolong Henry, saya bisa dibuatkan co-hostnya. Hostnya boleh dikesayain supaya saya bisa share screen. Ayo Bapak Ibu sambil menunggu share screen-nya, kita buka bersama-sama Keluaran bab 14. Saya bacakan sedikit, tetapi Bapak Ibu itu kita membayangkannya adalah bagaimana umat Israel dipimpin oleh Musa ini akan melewati Laut Tiberau. Ini adalah detik-detik terakhir ya Bapak Ibu ya, setelah mujizat yang lain-lain. Lalu malam itu dia diajak, dipimpin oleh Tuhan sendiri untuk melewati Laut Tiberau. Ya, kita mulainya tidak semuanya. Ya Pak, sudah, oke. Ditayangkan itunya. Saya ada Michelle yang membantu saya. Pak Paulus mungkin kenal Michelle ini anaknya Pak Gunawan, Pak Paulus. Oke. Yang Pak Gunawan juga sakit sama. Oke, mulai ya. Oke. Di situ hanya saya tayangkan yang bab 14, tetapi saya bacakan mulai dari bab 14 ayat 10. Ya, Bapak Ibu membayangkan dulu ya, bagaimana umat Israel seperti kita saat ini sedang dalam ketakutan. Tetapi kita harus melewati semua ini, betul nggak Bapak Ibu? Kita nggak mungkin diam toh, wong kita nggak tahu juga COVID-nya selesai kapan. Jadi kita harus melewati. Lalu di ayat 10 dikatakan, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka sangat ketakutan, persis ya Bapak Ibu, keadaan itu adalah yang kita alami saat ini. Lalu kita dia mulai menggerutu, saya lanjutkan saja ke yang ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap
dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Amin ya Bapak Ibu. Bayangkan inilah yang akan diberikan Tuhan kepada kita juga, anak-anaknya yang saat ini juga dicekam oleh ketakutan. Ya, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu. Itu mulai di ayat 14, dan kamu akan diam saja. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, bayangkan ya, malam ini kita seperti mereka. Kita banyak ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, di mana yang tadinya kita hidup mapan, tetapi dengan adanya pandemi ini, pola hidup kita harus berubah. Ya, di mana tadinya kita tidak memikirkan kita sehat, sekarang yang pertama harus kita pikirkan bagaimana kita bisa sehat. Enggak cuma kita sendiri, tetapi orang lain yang di sekitar kita juga harus kita pikirkan bagaimana mereka tetap sehat. Karena satu saja ada yang tidak sehat, maka menyebabkan semuanya menjadi tidak sehat. Betul ya Bapak Ibu? Semua akan terpapar COVID. Dan ini juga dialamin oleh Christian. Sorry ya Chris, saya nyebut nggak apa-apa ya. Istri Christian juga kena sama. Dan ini juga saya alami Bapak Ibu. Saya kena juga COVID-19. Waktu itu November, tanggal 14 November, saya masuk rumah sakit. Khusus COVID di Kelapa II. Ya, Karawaci. Selama 11 hari saya di situ. Saya pikir Bapak Ibu, cukuplah saya ya Tuhan yang kena. Supaya kedua cucu saya yang ada di rumah, dia dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang terkasih, kalau ada satu saudara kita yang terpapar COVID, suasana rumah itu takut sekali. Benar ya Chris ya? Benar takut. Bukan apa ya, suasananya itu loh. Waduh, ngasih makanan juga nanti ketularan ya. Pakaian juga bersenggolan. Aduh, nanti pakaiannya kecampur itu. Jangan dicampur itu. Jangan di ini. Aduh. Benar-benar semuanya itu ketakutan. Kita dikuasai ketakutan. Persis seperti bangsa Israel. Kalau dia nggak maju terus jalan, dia akan diburu oleh tentara Mesir di belakangnya. Kalau dia jalan, itu laut, Bapak Ibu. Ya. Dan Musa tetap berdiri dengan tegap, dia katakan jangan takut. Dan nanti Bapak Ibu tolong dibaca lagi kitab sucinya, Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan katakan, angkat tongkatmu, ya kan? Laut itu Bapak Ibu bisa dibelah oleh Tuhan supaya umatnya bisa berjalan. Kalau Bapak Ibu ada yang pernah melihat filmnya, ini bagus sekali. Suaranya itu, waktu laut itu terbelah, benar-benar suara ombak yang besar itu Bapak Ibu. Tetapi mereka berjalan di tengahnya. Yang berjalan nggak seorang loh Bapak Ibu, banyak, masih bawa binatangnya, peliharaannya, semua bisa berjalan. Itu benar-benar kuasa Tuhan dinyatakan. Malam ini pun kuasa Tuhan juga terjadi, masih seperti yang dulu, mujizat terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, waktu saya di rumah sakit saya sudah pernah sharing, bagaimana setiap saat menanti hasil swab itu saya menangis. Hasilnya apa ya Tuhan? Saya sudah bisa negatif belum ya Tuhan? Kalau hasilnya masih positif, nangis lagi. Aduh Tuhan, saya masih di sini lagi. Begitu sudah negatif itu rasanya benar-benar seperti orang Israel yang sudah keluar dari Laut Tiberau, dari tanah Mesir. Rasanya lega sekali. Nah ini mungkin Christian ini yang baru saja mengalami. Masih bisa membayangkan bagaimana leganya melihat hasil PCR yang negatif.
Betul ya Pak Kris ya? Itu luar biasa. Malam ini Bapak Ibu tetap ada ketakutan. Tetapi takut itu boleh, tetapi ketakutan yang mencekam tidak boleh. Kita dengarkan coba yang Musa berkata, jangan takut. Tuhan yang dulu menolong umat Israel masih sama dengan Tuhan kita. Dia akan menolong kita. Seperti apa yang dialami oleh Yesaya. Ya kan? Di dalam Yesaya 41 juga dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu yang terkasih, malam ini nanti setelah selesai PD, kalau ditanya teman atau keluarga, apa tadi PD-nya ya, persekutuan doanya apa ya? Setidaknya Bapak Ibu ingat akan ayat-ayat ini. Satu ayat saja yang Bapak Ibu suka apa, tolong itulah yang di-share kepada anggota keluarga yang lain. Ya kan? Tadi loh, tadi waktu Mami persekutuan doa, bener loh ada ayat bagus dari Yesaya. Jangan takut, Tuhan akan memegang tangan kita. Ya, tangan kita ini dipegang sama Tuhan untuk melewatin masa pandemi ini. Luar biasa ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, waktu itu saya kena, saya pikir cukuplah Tuhan. Sudah ya Tuhan saya saja saya mohon. Ternyata rencana Tuhan tidak seperti itu Bapak Ibu. Bulan Maret anak saya gantian yang kena, yang kumpul sama saya. Nah, tahu sendiri Bapak Ibu, anak saya kena, istrinya pasti kena. Betul nggak? Itu pun juga kenanya Tuhan itu sangat baik. Dia memberikan kita boleh terpapar COVID, tetapi diberikan sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan tahu kok seberapa kita mampu. Jadi waktu anak saya kena, itu tidak ada demam, tidak ada panas, tetapi persis sama saya. Tiba-tiba tidak bisa cium bau. Jadi sekarang kalau deket orang, kita harus bilangnya gini, parfumnya wangi ya, supaya orang tahu kalau kita bisa cium bau loh Bapak Ibu. Nanti kalau kita bilang, kok parfummu nggak bau ya? Nah, orang itu akan bilang, waduh, dia positif ini. Begitu Bapak Ibu sekarang ini. Betul nggak? Jadi, kalau deket teman kita harus ngomong gitu. Parfummu bau loh, bagus ya? Baunya enak sekali. Begitu. Pasti Henry akan bilang ke saya, Bu Emi nggak positif loh. Dia bisa cium bau kok. Begitu ya Henry ya? Coba kalau kita ngomong, kok hari ini kamu nggak pakai parfum ya? Kok nggak ada baunya? Orang itu pasti katakan apa? Bu Emi positif loh. Nah dia nggak bisa cium bau. Benar nggak Bapak Ibu? Sekarang jadi bingung ya saat ini kita mesti apa. Tetapi itulah yang kalau kita bercanda di kantor itu seperti itu. Hari ini bisa cium bau nggak? Bisa. Parfummu enak. Gitu aja lah ngomongnya. Biar dia tahu kalau saya itu negatif. Begitu Bapak Ibu. Luar biasa kan? Tetapi itulah tangan Tuhan. Maret anak saya kena. Mantu saya kena. Bayangin Bapak Ibu. 2 cucu. Jadi saya katakan, kalian jangan di rumah ya. Kalian isolasi mandiri. Di hotel, di mana hotel itu bekerja sama dengan Rumah Sakit Karolus. Pada saat itu belum seperti ini ya Bapak Ibu. Maret 2021 kan bukan seperti yang kayak kemarin Juni ya. Juni kemarin kan meledak sekali ya. Jadi masih ada hotel buat isolasi mandiri, masih bisa. Dan 2 anaknya ini kan harus di rumah. Lalu saya katakan suster harus cuti karena takut kalau dia juga kena. Betul nggak Bapak Ibu? Semua kita harus sendiri. Jadi kena COVID itu sekarang seperti narik arisan Bapak Ibu. Gilirannya bulan ini siapa yang kena, giliran bulan depan siapa yang kena, seperti itu.
Makanya saya katakan ingatlah akan firman ini. Jangan takut. Apapun yang kita hadapi, ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Amin ya Bapak Ibu. Coba yang di Zoom kita berikan jempol jarinya bahwa Tuhanku luar biasa. Ya kan? Bapak Ibu lihat tuh, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saya waktu membaca ayat itu, saya katakan, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Setuju Bapak Ibu? Coba yang setuju mana jempolnya? Karena kalau enggak nanti saya ditinggal tidur ini kelihatannya. Jangan ngantuk ya. Oke. Tuhanku Allah, Tuhanku dahsyat, Tuhanku sungguh luar biasa. Itu Tuhan kita. Kalau dengan kita mengatakan seperti itu, maka iman kita bertambah, imunitas kita, imun kita juga bertambah. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita merasakan takut, maka imun kita akan menjadi ngedrop katanya. Kalau imun kita sudah ngedrop, maka apapun kita bisa gampang sekali untuk sakit. Makanya sekarang jurusnya adalah iman kita mantap, imun kita bagus, begitu ya Bapak Ibu? Lalu kita akan berjalan bersama dengan Tuhan, semuanya akan aman dan amin. Karena janji Tuhan akan digenapi. Amin Bapak Ibu? Oke, kita coba lihat lagi. Ada lagi yang bagus. Ini ya yang di ini. Nah, oke. Sebab Bapak Ibu kalau selalu takut, kita duduk sejenak berdiam diri. Karena Allah itu tidak pernah memberikan kepada kita itu roh ketakutan. Berarti dari siapa roh itu? Dari siapa ketakutan itu? Dari iblis. Kalau kita takut terus, kita panik, kita khawatir, maka kita tidak pernah bisa mendengarkan suara Tuhan. Bingung sendiri. Dan kita diingatkan bahwa Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Tapi malam ini Tuhan juga yang berbicara kepada kita bahwa Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan roh kasih. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dan itu benar-benar harus kita pegang. Coba ayo kita lanjutkan apa? Bagaimana kita bisa seperti ini? Nah Bapak Ibu, supaya kita nggak senewen, nggak stres. Coba, kalau PPKM kan singkatannya kan pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi kalau anak Tuhan tidak, PPKM singkatannya apa Bapak Ibu? Semua sudah bisa ini pasti. P-nya adalah kita percaya. P yang kedua, pasti. K-nya Kristus, M-nya menolong saya. Coba kita bersama-sama ucapkan ini. PPKM, percaya, pasti Kristus menolong saya. Amin. Yang saat ini sedang sakit katakan, percaya, pasti Kristus menyembuhkan saya. Yang hari ini mungkin perekonomiannya sedang mengalami dampak dari pandemi, bingung, betul nggak Bapak Ibu? Yang ada cuman pengeluaran, penerimaan sudah tidak ada, pengeluarannya lebih kenceng begitu ya Bapak Ibu, sampai kita bingung bagaimana ini. Katakan, percaya, pasti Kristus menyelamatkan saya. Amin Bapak Ibu. Tolong di-share ya, nanti ke keluarga di rumah ya. Supaya benar-benar kita saling mendukung. Karena kita tidak bisa sendiri keluar dari pandemi ini, tidak bisa. Kita harus bersama-sama keluar dari pandemi. Nah Bapak Ibu coba, ada lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita PPKM-nya ini bagus? Supaya kita percaya, pasti Kristus menolong saya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap berdiri.
Bagaimana kita tetap berdiri? Arahkan pandangan kita kepada Yesus. Jangan kepada COVID-nya, Bapak Ibu. Jangan tanyain COVID-nya itu adanya di mana ya? Kenapa ya saya bisa kena ya? Kenapa ya kemarin saya ketemu si ini ya? Oh itu berarti dia yang bawa virusnya. Nggak perlu. Itu nggak penting. Orang sudah kena ngapain mesti diurus-urus, betul ya Bapak Ibu? Nggak penting. Yang penting adalah kita arahkan pandangan kita kepada Yesus. Yesus jauh lebih besar dari segalanya. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua adalah, ayo kita mulai belajar kembali untuk benar-benar percaya kepada firman Tuhan. Lah kalau nggak pernah baca kitab suci, ya susah nanti firmannya. Betul ya Bapak Ibu? Jadi mumpung kita di rumah, mari kita lebih belajar lagi, lebih giat, berikan waktu lebih banyak untuk kita bisa membaca kitab suci. Disitulah kita bisa mengerti apa janji Tuhan. Amin. Amin ya Bapak Ibu. Yang ketiga, kita harus hidup di dalam doa. Dan saya percaya saat sekarang kita lebih bisa hidup, kita lebih banyak berdoa. Betul ya Bapak Ibu ya? Banyak sekali. Ada novena penyembuhan, ada novena Bunda Hati Kudus Yesus. Ya kan? Ada rosario bersama-sama. Mau pilih dari paroki mana saja, kita bisa ikut. Sehingga tidak ada lagi alasan kita nggak ngerti ya nanti doa apa. Tinggal pilih channelnya kok, bisa semua. Sehingga benar-benar kita bisa lebih banyak memberikan waktu kita untuk berdoa. Ya Bapak Ibu, kita ingat bahwa di dalam doa kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik dengan Tuhan. Yang selama ini sebelum pandemi, kalau kita mau doa saja, kadang seperti ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus, saya buru-buru nih mau cepat berangkat. Udah terlambat nih Tuhan, nanti saja ya Tuhan doanya ya. Siang deh Tuhan, saya istirahat. Oke, Tuhan Yesus nunggu lagi nih. Oke Emi, siang ditungguin, kita katakan apa? Ah Tuhan nggak bisa, aku tadi siang aku sudah janji makan sama temanku. Nggak enak Tuhan Yesus, nanti malam aja ya Tuhan doanya. Yesus katakan apa? Oke Emi, aku tunggu ya malam. Oke, malam, sudah malam, kita ngomong apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus, bagaimana ya? Engkau kan tahu aku capek sekali hari ini. Benar Yesus, habis energiku. Sudah ya Yesus, sorry ya Yesus, udah ketiduran kitanya. Jadi kapan kita berdoa? Kapan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Saat pandemi, semuanya berubah. Kita punya waktu untuk kita bisa lebih berelasi kepada Tuhan Yesus. Amin. Itu positif loh Bapak Ibu. Kalau tidak ada pandemi, siapa yang bisa merubah pola hidup kita? Dengan adanya pandemi, semua berubah. Ya, Bapak Ibu kita syukuri aja positifnya. Tapi ya jangan bilang gini, ya syukur ya kalau gitu ada COVID. Ya enggak gitu. Cuman kita berpikirnya diambil yang positif. Jangan diambil yang negatif. Betul ya Bapak Ibu? Supaya iman kita tetap. Imun kita jangan ngedrop. Dari hati kita yang bahagia seperti malam ini, kita kumpul, kita sukacita, maka imun kita pasti akan naik. Betul ya Bapak Ibu? Dan kalau kita sudah sehat, kita lebih bisa berkomunikasi, kita percaya ada tangan Tuhan yang menyelamatkan kita. Jadi pesan saya adalah, mari kita jangan takut, karena ketakutan hanya membuat kita nggak bisa berpikir. Benar ya Bapak Ibu ya? Benar loh nggak bisa berpikir kalau kita takut. Coba kemarin saya lihat Christian sama Mulyono bingung cari oksigen. Saya nggak bisa mikir loh Bapak Ibu, benar. Harus apa ya? Padahal sebenarnya kan Anita belum masuk rumah sakit. Masih di rumah.
Tapi itu bisa nggak kepikir seperti itu. Karena kita bingung sendiri, takut sendiri. Lalu kalau kita sudah nggak bisa mikir, kita pasti gampang sekali emosi. Emosinya apa yang keluar? Marah. Betul ya Bapak Ibu? Kok bisa terjadi gini sih? Ini mesti gara-gara. Nah, mulai marah. Kalau di dalam keluarga, padahal kita sudah jarang keluar rumah, adanya kan di rumah terus. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita marah terus, rumah kita bukan lagi surga. Ya kan? Lalu anak-anak katakan apa? Nggak enak ya ada papi mami di rumah, kita dimarahin terus. Begitu ya Bapak Ibu. Ini Michelle di sebelah saya ketawa-ketawa ini. Bu Paulus, coba. Dia udah tahu ini. Papi maminya di rumah dimarahin terus ya Noni ya. Seperti itu. Jadi tidak ada lagi damai. Dan itu pasti menjauhkan kita dari Tuhan. Membuat jarak semakin panjang. Sampai-sampai Bapak Ibu, kita tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan. Kita tidak bisa merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Isinya apa? Tidak ada kasih. Kalau tidak ada Tuhan kan nggak ada kasih. Isinya marah, takut, panik. Padahal itu tidak semua tidak menambah apapun buat kita. Malah membuat kita jadi lemah. Betul ya Bapak Ibu? Nggak menolong sama sekali. Kita marah-marah juga tetap kita nggak bisa kerja. Kita marah-marah kita juga tetap sakit. Betul ya Bapak Ibu ya? Malah tidak menyembuhkan. Nah, jadi kita belajar untuk berserah. Nggak gampang ya Bu Emi? Nggak gampang Bapak Ibu. Waktu saya di rumah sakit juga saya tidak mudah untuk saya berserah. Saya selalu katakan, Tuhan, kenapa ya saya bisa di rumah sakit ini? Kan saya nggak ini terus protes sampai akhirnya saya capek dan saya katakan Tuhan, saya capek. Saya mau berserah. Saya sudah tidak tahu harus bagaimana. Dan saat itulah tangan Tuhan menolong saya. PCR saya pelan-pelan, kondisi saya, imun saya membaik. Dan kalau imun saya membaik, disitulah PCR saya menjadi negatif. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau imun saya nggak baik ya positif terus. Dan di situ Tuhan mengingatkan lagi, makanya kamu itu jangan ngandelin diri kamu sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Lalu Bapak Ibu, ini Mazmur ini harus kita pegang. Ya, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Makanya tema saya, jangan takut, tetap berdiri. Ada tangan Tuhan yang memelihara kita. Dia tidak akan membiarkan kita goyah. Percayalah. Kalaupun kita boleh sakit, kita boleh terpapar COVID, percayalah, ada tangan Tuhan yang akan membuat kita bisa bangkit kembali. Amin ya Bapak Ibu. Sungguh menguatkan ya, karena kita harus seperti itu. Jangan sampai kita lemah. Lalu ini mungkin yang bisa kita lakukan. Satu hal yang membuat kita itu bisa berhasil adalah bahwa kalaupun kita jatuh, kalaupun kita sakit, ataupun kalaupun kita kena dampak dari pandemi ini, maka kita harus berani bangkit. Jangan semakin terpuruk. Semakin kita terpuruk, maka keluarga kita ikut terpuruk, Bapak Ibu. Ada satu aja di dalam keluarga itu yang takut. Ada satu saja di dalam keluarga itu yang khawatir, panik. Itu seperti nyebarnya itu cepat banget di dalam keluarga. Betul ya Bapak Ibu? Itu saya ngerasakan. Begitu saya takut panik karena sakit, maka anak saya takut, suami saya ikutan takut, adik-adik saya semua jadi ikut takut. Suasananya itu jadi panik semua, nggak karu-karuan. Tetapi pada saat saya berserah dan saya katakan, ya Tuhan,
saya serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Anak saya mulai tidak takut karena dia telepon saya, Mami bagaimana? Enggak apa-apa, Mami sehat kok. Mami tinggal nungguin aja PCR-nya nanti negatif, Mami pulang. Nah, berarti kan dia di rumah juga enggak ketakutan. Betul ya Bapak Ibu? Dia akan tidak ketakutan. Tidak ada lagi rasa takut. Jadi, mari kita bersama-sama ingat bahwa kita punya Yesus. Ada Yesus. Ya Bapak Ibu, jangan takut, tetaplah berdiri. Lalu kalau kita masih tetap takut, Bapak Ibu bagus ya gambar itu ya. Itu adalah pada saat Petrus berjalan di atas air, lalu dia jatuh. Ya, lihatlah. Tangan Yesus begitu cekatan untuk menolong Petrus. Apa yang dikatakan Petrus? Tuhan, tolong saya. Saya singkat TTS. Selalu ingat ini. Saya di rumah sakit soalnya bawa TTS buat ngisi untuk menghilangkan waktu. Tetapi TTS saya adalah selalu saya TTS-nya bersama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Udah, saya sudah nggak bisa apa-apa lagi. Tuhan, tolong saya. Terus tangan saya ulurkan, saya merasa ada tangan Tuhan yang memeluk saya. Dan saya setiap malam bisa tidur enak sekali di rumah sakit. Karena memang seperti itu. Kalau tidak, imun saya tidak bisa naik lagi. Saya akan ngedrop. Tetapi dengan saya tidur nyenyak, saya percaya ada tangan Tuhan. Besoknya saya kembali sehat, kembali tetap menanti dengan harapan. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan malam ini kita ada ayat yang sangat menguatkan kita. Bapak Ibu tolong diingat-ingat satu saja, supaya kita menjadi sehat. Bapak Ibu, malam ini itulah yang bisa kita sampaikan, dan itu juga membuat semangat untuk diri saya sendiri Bapak Ibu, selain untuk Bapak Ibu sekalian, baik yang lewat Zoom maupun yang lewat YouTube. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan, walaupun secara virtual ya, karena nggak boleh ketemu. Ingat, kita punya Yesus. Tuhan, tolong saya. Yesus akan turun tangan untuk menyelamatkan kita. Mungkin dalam firman ini, kesempatan ini ada satu lagu bagus yang tadi sudah dinyanyikan oleh Henry ya. Tuhan menetapkan. Oke, sebelum mengakhiri firman ini, mari kita bersama-sama boleh menyanyikan satu lagu pujian ini. Ini lagu ini selalu saya nyanyikan, karena saya percaya ada tangan Tuhan yang membuat saya tidak sampai jatuh tergeletak. Terpapar COVID boleh? Masa anak Tuhan kok terpapar COVID? Ya boleh dong. Anak Tuhan kan boleh mengalami sakit. Tetapi di dalam sakitnya, Tuhan tidak membiarkan anak Tuhan tergeletak. Dia pasti menopang kita. Amin. Amin. Ayo, saya minta bantuan Henry. Yang mau bertepuk tangan silakan. Yang mau goyang silakan. Apabila ia jatuh, sampai akhir.
salam sehat. Tuhan memberkatin kita semua. Amin. Amin. Ya, mari kita tenangkan hati dalam suasana doa. Saya undang Ibu Yen untuk boleh mengambil doa syafaat malam hari ini. Mari kita semua mengarahkan hati kepada Tuhan. Tuhan yang selalu kami panggil dengan sebutan Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memegang teguh hidup kami. Pertama-tama kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang telah terjadi di kehidupan kami. Kami percaya Engkau menata hidup kami dengan baik. Kami percaya kemurahan-Mu mengikuti hidup dan langkah kami. Kami percaya Engkau selalu hadir Tuhan di dalam setiap hari dan setiap waktu kami. Saat kami sehat, saat kami sakit, saat kami berada di lembah yang kelam, saat kami berada di puncak gunung yang tinggi dan kami melihat segala sesuatunya. Malam hari ini Tuhan, kami membawa Maria Faustina, di mana papanya menginginkan agar dia mendapatkan PIP atau program pemerintah untuk pendidikan. Kami percaya Engkau Allah yang bermurah hati Tuhan. Segala sesuatu yang berkaitan untuk hal ini Tuhan, mari Engkau perlancar Tuhan. Sehingga Maria boleh melanjutkan ke jenjang SMA. Kami juga berdoa untuk Bro Sony Tuhan, di mana beliau saat ini sedang mengalami banyak pergumulan di dalam pekerjaan. Kami juga membawa untuk teman-teman kami juga Tuhan. Salah seseorang yang baru meninggal, di mana baru saja terjadi perebutan harta warisan Tuhan Yesus. Oh Allah yang begitu baik memelihara kami. Tuhan, jadikan kami orang-orang yang bermata hati yang selip Tuhan. Tidak rakus akan segala sesuatu. Dan setiap emosi dan amarah yang ada, redakan untuk keluarga ini Tuhan. Kami juga membawa sahabat kami yang sedang khawatir akan anak-anaknya. Oh Allah yang begitu baik, biarlah dia boleh menyerahkan segala sesuatu yang terjadi untuk anak-anaknya dengan hati yang pasrah kepada Engkau. Dan di dalam Zoom ini Tuhan, mungkin ada beberapa teman-teman kami yang memiliki pergumulan. Mari Engkau dengarkan. Kami persilakan untuk Bapak Ibu yang ingin berdoa saat ini untuk unmute. Bapa yang pengasih dan penyayang, setiap hari hamba mendengar berita yang menyedihkan, di mana banyak saudara-saudara kami yang kena COVID dan juga yang telah dipanggil menghadap kepadamu. Bapa, kami mohon, kuatkanlah iman saudara-saudara kami yang kena COVID, dan berilah mereka
percaya akan firman-Mu. Karena dari dulu Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami yang sampai sekarang selalu kami doakan setiap hari. Cuma kami kurang menghayati kata-kata dari doa Bapa kami, di mana Tuhan Yesus telah mengajarkan, terjadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Ya Bapa, tolonglah semua yang kena COVID, supaya mereka sadar dan makin kuat imannya. Seperti Ibu Emi yang sudah jadi penyintas COVID, yang membantu kami menguatkan bahwa semua cobaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus masih sanggup asal kami percaya kepada Dia. Terima kasih ya Tuhan. Selamatkanlah semua yang kena COVID. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami Ya Tuhan. berdoa juga buat teman kami Romi dan Dokter Romi dan keluarganya Tuhan Yesus. Terutama Romi, istri dan anak-anaknya. Yang saat ini Tuhan izinkan mereka untuk terpapar COVID karena pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan sebagai dokter di unit gawat darurat. Tuhan, anakmu ini baru 1 bulan sembuh dari COVID dan kemudian terpapar lagi Tuhan Yesus. Sebagai manusia, ada ketakutan dan kekhawatiran di dalam diri sahabat kami ini Tuhan. Tapi biar Tuhan, apa yang kami boleh dengar dari Tuhan malam ini melalui pewartaan yang disampaikan oleh putrimu Ibu Emi, saudara kami Romi, istri dan anaknya mendapatkan kekuatan yang baru. Juga kami semua Tuhan. Karena kami percaya, pasti Tuhan menyembuhkan, pasti Tuhan menolong, pasti Tuhan menyelamatkan keluarga ini Tuhan Yesus. Juga bagi setiap kami Tuhan yang ada di Zoom ini, lindungi kami Tuhan Yesus. Dan berikan kami hati yang untuk boleh selalu menerima apapun yang terjadi. Sekalipun menurut mata manusia itu menyakitkan, itu menyulitkan. Tapi biar malam hari ini Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu Engkau mengubah cara pandang kami, mengubah pola pikir kami. Karena kami mempunyai Yesus yang jauh lebih besar dari apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, aku mengucapkan syukur atas berkat dan karunia sehingga kami semua boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Saat ini ada lautan yang akan kami seberangi Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sendiri yang akan membelah lautan itu dan menuju ke tanah terjanji. Terima kasih Tuhan atas waktu, atas retret agung yang kami lakukan saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau akan membawa dan menuntun kami untuk masuk lebih dalam lagi kehadiran-Mu. Kami bersyukur atas komunitas PDKK Elsa ini Tuhan, yang selalu meneguhkan, menguatkan, dan memimpin kami untuk semakin dekat dengan hati kudus-Mu yang amat suci Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, berkatilah kami, umat-Mu, agar kami boleh saling meneguhkan dan saling menguatkan, sehingga kami boleh bersama-sama menerjang
badai pandemi ini, dan kami yang percaya Engkau sendiri yang akan membuka lautan itu sehingga kami boleh menuju tanah terjanji. Kami mohon. Terima kasih Tuhan. Kau selalu kami sanjung di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, peneguhan-Mu lewat hamba-Mu Ibu Emi. Dan kami juga berdoa untuk seluruh teman-teman yang ada di Zoom dan yang ada di YouTube. Berkati mereka semua Tuhan. Dan segala sesuatu pergumulan mereka yang mungkin saat ini masih mereka simpan. Engkau Allah yang mengetahui segala isi hati kami. Tak bisa tersembunyi Tuhan. Kami percaya Kau mencintai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih teman-teman untuk kebersamaannya. Sebelum pengumuman doa penutup, saya ingin ajak teman-teman untuk berpartisipasi apabila terberkati dengan pelayanan kami, untuk boleh memberikan sedikit persembahan untuk malam hari ini. Mari kita lakukan lagu ini untuk menambah imun kita. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang untuk pengumuman dan doa penutup. Ya, Ci Asri. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mohon waktunya sebentar untuk pengumuman. Iya, pengumumannya boleh ditampilkan. Iya. Kita akan bertemu kembali masih secara online melalui Zoom maupun YouTube pada tanggal 18 Agustus 2021, masih hari Rabu, Misa Kudus yang akan dipersembahkan oleh Romo Desius Kaki CSSR. Persekutuan doa online akan hadir kembali pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 seperti biasa pukul 19.30 dengan tema Nasihat Tobit. Firman akan disampaikan oleh Bapak Lim Siu Kong. Persekutuan doa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 pukul 19.30 dengan tema Sepadan. Firman akan disampaikan oleh Ibu Lani Pola. Selanjutnya masih melalui Zoom dan YouTube pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 pukul 19.30 dengan tema Mukjizat itu masih ada dari Yohanes 2 ayat 1
sampai 11, firman akan disampaikan oleh Bapak A.F. Leonardi. Iya, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi mengenai kegiatan dari PDKK Elsa, boleh chat ke nomor yang ada di layar, Sekretariat PDKK Elsa 0851 0335 3333. Next. Oke, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Emi yang sudah hadir malam ini melalui Zoom. Terima kasih Ibu untuk kehadirannya secara online malam ini. Kami berdoa Tuhan Yesus selalu menyertai dan melimpahi Ibu Emi sekeluarga dengan kasih dan berkat-Nya. Amin. Iya, demikian pengumuman malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita tutup persekutuan doa malam hari ini dengan doa penutup. Terima kasih Tuhan, Kau boleh izinkan kami berkumpul melalui platform YouTube dan Zoom malam hari ini. Nah Tuhan, firman yang boleh kami dengar, pujian penyembahan yang boleh kami lakukan malam hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami beroleh kekuatan yang baru melalui persekutuan doa malam hari ini. Dan boleh kami bagikan setiap kekuatan yang kami dapat, setiap sukacita yang kami dapat di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, apapun Tuhan, setiap orang yang boleh kami temui, biarkan terang-Mu boleh bercahaya di dalam hidup kami. Sebentar kami akan pulang, beristirahat malam hari ini. Lindungi istirahat kami ya Tuhan, lindungi tempat tinggal kami, rumah kami, keluarga kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan nyenyak. Dan besok kami dapat bangun dengan penuh sukacita. Dan kembali bekerja, memuliakan Engkau semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malam hari ini mari kita akhiri. Sebelum diakhiri nanti setelah lagu ini jangan pada live, kita ingin foto bersama ya. Hey. Karena firman Tuhan pelita bagi kaki kita, janji Tuhan terang bagi jalan-jalan kita. Amin. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Yang di YouTube boleh ambil tangan kayak yang itu di YouTube ya. Sampai jumpa minggu depan.